yang diomongin Sis Dita tadi sudah merangkumkan apa yang mau saya omongin. Sebenarnya kalau kita tutup care groupnya sudah dapat rangkumannya gitu ya. Tapi kita harus belajar ulang lagi apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan, itu kita harus belajar ulang. Teman-teman, saya undang untuk berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita minta Roh Kudus untuk bekerja supaya kita bisa memahami apa message dari firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Berkati kami, lingkup kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Celikkan kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami mengerti Tuhan bahwa dalam hidup kami Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya sungguh terberkati dengan firman malam hari ini. Ini lebih kepada saya. Ya, saya seperti tadi kata Bro Hanafi, firman ini saya udah dengar dari kecil karena memang saya lahir dan besar menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, benar nggak? Saya pernah nggak dengan lamat-lamat memahami firman ini? Baik, teman-teman, saya tadi sekali lagi terima kasih untuk introduction-nya Sis Dita tadi sangat menguatkan sekali. Dan malam hari ini saya tadi melihat di gambarnya Bro Panca nih, profilnya di ini bagus banget ya. Jadi ini ada awan terus kayak ini di pantai gitu. Teman-teman, kalau kita bisa melihat ini, kita bisa menyadari bahwa begitu banyak hal di dunia ini yang indah gitu ya. Ketika kita melihat ini indah, itu karena kita punya mata gitu ya. Nah ini sebenarnya tadi saya coba lihat. Sebenarnya kalau mata kita ini ya, kalau mata kita manusia ini tuh dijadikan jadi kamera, berapa sih harganya gitu ya? Saya coba lihat dan search gitu, mata kita ini kalau dijadikan seperti kamera itu 576 megapiksel. Teman-teman, saya nggak akan ngomongin itu megapiksel seperti apa. Intinya, mata kita ini sangat keren gitu ya, dan sangat sensitif. Tapi tidak ada satu kamera pun yang diciptakan di dunia ini. Ini adalah kamera yang sangat bagus, teman-teman. Ini coba teman-teman harganya berapa? Ada yang bisa guess, ada yang bisa tebak kira-kira harga kamera ini berapa? Coba ditebak aja, tebak aja. Ada yang bisa tebak? Kira-kira 5 juta. harganya 50 juta. 50 juta. Sedikit lebih ini ya. Oke, coba kita lihat. Ini adalah harga kameranya, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau beli research ya, ini harganya. Dan ini pun kamera itu tidak mendekati megapiksel kita. Jadi mata kita ini kalau dibandingkan dengan kamera ini, sebenarnya mata kita itu jauh lebih sophisticated gitu ya. Jadi Tuhan itu, jadi layernya itu kalau dibuka satu persatu itu jauh lebih bagus lagi dibanding kamera ini. Jadi bisa bayangkan ya betapa berharganya. Tetapi in the same time, mata kita itu sangat sensitif, teman-teman. Teman-teman bayangkan 0,000 bulu mata masuk ke dalam yang hitam itu bisa membuat saya demam gitu ya. Jadi mata kita ini sangat sensitif. Itu makanya Tuhan bilang, saya menjadikan kamu seperti biji mata saya gitu ya. Karena kita sangat berharga, dan dikatakan kalau biji mata kita itu bermasalah ya seluruh tubuh itu pasti akan bermasalah. Karena ini banyak orang bilang mata itu jendela gitu ya. Kalau teman-teman di psikologi itu kalau kita ngobrol sama orang lihat matanya itu kita tahu dia bohong apa enggak gitu ya, atau dia tulus apa enggak gitu ya, karena memang mata itu betul-betul terkonek dengan otak kita gitu ya. Baik, malam hari ini pembelajaran kita itu sangat menurut saya Alkitab itu sangat keren dan Tuhan Yesus itu sangat keren ya. Baik, teman-teman, mari kita mulai. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Teman-teman, kalau teman-teman pegang Alkitab, buka. Karena mungkin saya salah gitu ya. Kayak kemarin ada yang remind saya ada kesalahan, terima kasih. Dan itu teman-teman buka. Jadi tetap buka walaupun saya buat di sini. Ini for the easiest way untuk kita nggak panjang gitu. Karena waktu kita nggak banyak ya. Kita fokus ya teman-teman, kita dengerin firman Tuhan. Karena memang inilah yang paling penting dari semua hal. Karena lewat inilah kita bisa day by day kita memahami bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Baik, saya akan mulai
Markus 8 ayat 22. Oke. Baik. Saya bacakan buat kita semua. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ini unik sekali ya. Artinya ada segerombolan orang, itu ada orang ya mungkin segerombolan, ya saya juga nggak bisa bilang itu. Ada lebih dari satu pastinya membawa orang buta kepada Yesus. Teman-teman pernah nggak membawa orang yang tidak bisa melihat atau orang buta? Itu susah ya, karena otomatis kita harus menuntun dia dan kita harus memastikan dia itu menapak di tanah dengan baik, karena kalau ada jeglongan itu pasti dia bisa terjatuh. Kita harus menahan dia. Dan yang kedua, orang-orang ini memohon kepadanya, artinya memohon kepada Yesus supaya dia menjamah. Artinya bukan hanya dijamah, artinya kerinduan mereka ingin supaya orang buta ini sembuh gitu ya. Teman-teman pernah nggak kita itu memohon kepada seseorang untuk keperluan orang lain gitu ya? Pastinya kalau kita melakukan ini, berarti kita itu benar-benar care sama orang yang kita sedang memohonkan gitu. Jadi misalkan kayak Sis Dita, saya misalkan Sis Dita teman saya, terus dia mengalami sesuatu, saya bilang tolong dong gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya memohon ini begging gitu ya. Begging itu artinya bukan hanya kayak meminta gitu, tapi begging itu kayaknya kita memelas gitu ya. Jadi pengen banget supaya orang ini sembuh gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang baik. Mereka sudah bawa dan mereka memohon untuk kesembuhan orang lain. Ini mereka ini pastinya Alkitab tidak katakan mereka ini saudara atau teman ya, tapi pastinya orang-orang ini adalah orang-orang baik yang mau temannya sembuh begitu ya, dan mereka membawa kepada Yesus. Baik, ini adalah intro dari Markus 8 ayat 22 dan kita tahu kejadian ini ada di Betsaida. Nah, pasti ketika Markus menuliskan di Betsaida ada maksud tertentu kenapa dia harus sebutin nama kota ini ya. Kita coba lihat sedikit. Betsaida ini dia dekat Galilea ya. Jadi dia dekat Laut Galilea dan dia ini di terusan Sungai Yordan. Kalau teman-teman bisa lihat kursor saya, ini adalah Sungai Yordan, ini Galilea. Ini di sini Betsaida. Nah, teman-teman kalau dibilang Betsaida apa yang kepikiran oleh teman-teman? Yang pertama adalah ini adalah kampung halamannya Petrus, Andreas, dan Philip. Ini murid-murid pertamanya Tuhan Yesus ya, dipanggil di sini. Apa artinya? Artinya berarti teman-teman tempat ini tidak asing lagi dengan pekabaran Tuhan Yesus. Mereka udah pernah dengar pekabaran tentang Tuhan Yesus. Kemudian yang unik dari tempat ini tempat adalah tempat di mana banyak nelayan karena dia dekat danau ya, banyak nelayan. Tetapi tempat ini adalah tempat yang cukup gelap sehingga para nelayan itu nggak mau lama di tempat ini. Kalau mereka udah lihat agak sore, mereka akan cepat-cepat packing dan mereka akan meninggalkan tempat ini. Dan di sini juga banyak gua dan tapi in the same time tempat ini crowded karena di sini banyak orang jualan ikan gitu ya. Jadi tempat kayak persinggahan gitu. Kemudian di sini juga karena tempat ini cukup berbahaya, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Banyak terjadi kejahatan di sini. Itu makanya dan kita kalau saya lihat kembali, saya search kembali, tempat ini adalah tempat di mana gunung-gunung dan gua-guanya itu sangat berbahaya dan gelap sekali. Ya, ini dibandingkan tempat-tempat lain di dekat Galilea itu, ini adalah tempat Betsaida ini adalah tempat yang paling gelap ya. Itu basic yang kita bisa dapatkan. Jadi teman-teman memahami ya kenapa Markus dalam hal ini kenapa harus disebutkan nama tempatnya. Pasti ada something yang si penulis ingin sampaikan kepada kita. Baik, mari kita lanjutkan ceritanya ya teman-teman. Kita lanjut di Markus 8 ayat 23. Oke, bolehkah satu orang membantu saya untuk membaca Markus 8 ayat 23? Markus 8 ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Oke.
Ini unik banget. Teman-teman pasti sudah sering sekali mendengarkan Yesus menyembuhkan atau melakukan mukjizat. Ini adalah mukjizat yang paling unik, aneh, dan absurd ya. Maksudnya kok Yesus kayak gitu ya? Yang pertama, mari kita lihat teman-teman, kita bedah ya ini. Jadi karena kita belajar Alkitab, jadi kita harus memang betul-betul memahami ya. Yang pertama, Yesus memegang tangan orang itu. Tangan siapa? Tangan orang buta. Lalu membawa keluar kampung. Teman-teman, seperti tadi saya bilang, orang buta itu nggak gampang dituntun ya. Dulu saya pernah beberapa waktu itu bekerja di tempat orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa melihat. Itu susah sekali karena mereka itu sulit ya, apalagi kalau dari lahir dia buta itu pasti sulit sekali. Tetapi kalau dia baru buta itu untuk jejakin kakinya di tanah itu dia meraba-raba gitu ya, dan itu susah sekali. Dan itu berat badannya itu kadang dia nggak bisa, keseimbangannya biasanya sering menjadi masalah ya. Tetapi Yesus itu memegang tangannya lalu membawa keluar kampung. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Ngapain ya Yesus bawa gitu ya? Luar kampung. Dia membawa orang buta gitu. Kenapa dia nggak langsung sembuhkan aja di situ ya? Kenapa dia harus bawa keluar kampung? Itu yang pertama. Lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Waktu saya baca ini, meludahi, benar-benar meludahi nggak sih? Dan sesudah itu bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ini dua hal. Jadi teman-teman, saya baru lihat kembali ya, saya bandingkan, saya bukan mau sok-sok ke Inggris-Inggrisan ya teman-teman, tapi ini perbandingannya aja. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, he had spit on his eyes, and he took the blind man by the hand, and led him out of the town. And when he had spit on his eye, jadi dia itu benar-benar meludah di dalam ke matanya. Jadi bukan tangannya, Yesus bukan meludahi tangannya ya, tapi dia meludah ke mata orang itu, lalu baru dipegang, tangan Yesus memegang mata orang itu. Pertanyaan selanjutnya yang paling sebenarnya unik ya. Tuhan Yesus bilang, sudahkah engkau melihat sesuatu? Kayak Tuhan Yesus itu nggak percaya dengan mukjizat apa yang dia lakukan. Teman-teman, atau dua hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak yakin apa yang dia lakukan, atau mungkin dia merasa gagal, atau yang kedua, dia nggak yakin orang ini bisa melihat. Jadi in a way, kita bisa melihat ini sepertinya dia meragukan mukjizat apa yang dia buat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus nggak pernah gagal. Itu ya dan amin. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus gagal. Berarti Tuhan Yesus mau menyampaikan message. Ya, itu yang paling penting. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di Markus 8 ayat 23, King James Version, itu dikatakan di sini, kalau bahasa Indonesia keluar kampung, kalau di dalam bahasa Inggrisnya out of the town. Jadi saya lihat sebenarnya apa bedanya sih, apa ini salah menerjemahkan? Enggak. Jadi teman-teman, sebenarnya memang ini tempatnya itu cukup crowded. Jadi tempat ini tempat perlintasan, jadi kayak bukan kampung, kayak bukan kota, tapi kalau dibilang kampung juga enggak, kota banget enggak, jadi enggak seperti kota-kota ibu kota gitu, tapi dia ramai dan orang itu hilir mudik gitu, jadi ini kota yang sangat sibuk, kota pelabuhan ya, pasti sangat sibuk, dan orang-orang di sini lalu lalang, jadi sehingga kehidupan di sini sangat cepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya siapakah orang buta ini? Melambangkan siapa ini orang buta? Teman-teman, karena kita nggak punya banyak waktu, kita tahu bahwa ketika Yesus menceritakan ini memang cerita terjadi beneran ya. Tetapi sebenarnya ada hal rohani yang message secara spiritual yang Yesus mau sampaikan melalui firman ini. Mari kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya ya, orang buta itu merepresentasikan saya, mungkin teman-teman ya. Kalau kita buka di 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi teman-teman, sebenarnya
ketika Markus menuliskan ini benar, kejadian ini terjadi. Tetapi kenapa Markus menuliskan dengan hal ini dan kenapa Yesus melakukan seperti ini? Ini ada message ya, ada pesan yang ingin disampaikan, pesan rohani. Kita itu adalah orang-orang buta tanpa kita menyadari bahwa kita buta. Kita merasa kita fine-fine aja ya. Tapi kita itu sebenarnya buta rohani. Kita itu buta tanpa kita menyadari. Itu makanya teman-teman, kalau kita melihat sebenarnya kita buta rohani, kita itu di dalam kesibukan kita. Teman-teman seharian ini mungkin teman-teman sibuk, mungkin berapa puluh meeting yang kita hadapi hari ini. Dan mungkin kita juga baca firman. Saya pernah melihat orang di kereta api di Jakarta ya. Dia bawa buka renungan pagi gitu dan dia baca. Itu saya sangat salut, tapi saya berpikir begini, ya ampun, di dalam kesibukan kita dengan crowdednya orang begitu, bagaimana kita akan konsentrasi. Jadi satu hal kenapa Yesus membawa orang buta ini dari keramaian orang-orang tersebut, dia bawa keluar dari kota itu. Jadi pasti dibawa ke tempat lain ya, ke tempat yang lebih sunyi gitu ya. Itu Tuhan Yesus mau mengatakan, ayo ya, alone with me. Tuhan mau katakan itu. Bersama dengan saya. Itu Tuhan mau katakan. Karena kadang-kadang di dalam kesibukan kita, kan kita membaca firman Tuhan, posting firman Tuhan tiap hari. Tetapi benarkah cinta kita yang pertama tentang Yesus itu masih sama? Atau kita hanya menjalankan rutinitas? Jadi kita sebenarnya buta. Tetapi kita tidak menyadari kebutaan kita. Ya. Lalu dikatakan bagaimana sih sebenarnya bagaimana kita menyembuhkan kebutaan rohani kita. Teman-teman, saya undang membuka di dalam Wahyu 3 ayat 17. Bolehkah satu orang membacakan Wahyu 3 ayat 17 dengan suara yang lantang? Boleh? Ada yang bisa? Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Thank you. Ayat 17 dulu, Bro Hanafi. Betul. Jadi ayat ini memberikan kepada kita kadang ya, sebagai manusia, sebagai orang Kristen, seperti tadi Sis Dita bilang, lu Kristen, ya video itu. Tapi sebenarnya kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita bukan Kristen. Saya pun menyadari itu, teman saya betul-betul refleksi ya, Tuhan, saya ngapain ya gitu. Kita tidak sadar bahwa kita itu buta sebenarnya. Kenapa kita tidak sadar? Karena kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita setiap hari, sehingga kita tidak punya waktu alone with God. Jadi kita itu kayak ya terbawa aja ya rutinitas gitu ya. Lalu katakan bagaimana ya, sebenarnya Tuhan Yesus menjawab di ayat selanjutnya, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan engkau kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Oke. Teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku menasihatkan supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, saya meng-highlight yang ini, lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak di sini kita tahu itu adalah Roh Kudus. Ya, saya tidak punya banyak waktu untuk membahas, tapi kita tahu ini adalah Roh Kudus. Di dalam scholar atau Bible commentary dikatakan ketika Yesus meludahi mata orang ini, itu sebenarnya melambangkan firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa ketika Roh Kudus ketika Roh Kudus meminyaki kita dan menenangkan itu ke dalam hati kita. Ya teman-teman, kita tidak akan ada kuasa kalau Roh Kudus tidak menjamah kita. Ya itu besar. Tetapi Roh Kudus itu tidak akan bisa menyentuh kita kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Itu for sure, ya teman-teman. Itu hal yang sangat ya dan amin. Ya kita ini buta.
Tapi kita tidak tahu. Kenapa? Ya kan kita nggak sadar ya kalau kita buta. We think we are not blind ya, but kita blind secara rohani. Kita tumpul. Maka Tuhan bilang, belilah daripadaku ya. Itu hal apa yang perlu kita beli ini. Ya, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu. Teman-teman in your own time belajar. Ya, tapi intinya bahwa lagi minyak untuk melumas matamu. Jadi ini melambangkan. Jadi ini banyak kita tidak bisa melihat Markus 8 ini hanya dengan fisikal. Betul ini physical thing, tetapi banyak spiritual message yang Tuhan mau sampaikan melalui firman ini. Kita lanjutkan teman-teman. Semoga belum mengantuk ya. Oke. Teman-teman, saya mengundang untuk membuka Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Bolehkah ada satu orang yang membuka? Kita akan melihat kembali apa itu minyak melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bolehkah satu orang membaca Kisah Para Rasul 26 ayat 18? Saya tuliskan di sini. Ada boleh bisa bacakan? Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Oke, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya untuk membuka mata supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Jadi kita tahu bahwa kegelapan itu adalah kuasa iblis ya. Kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa ya. Jadi teman-teman tidak ada satupun yang berkuasa untuk membuka mata kita selain firman Tuhan ya. Karena kita tahu dengan firman Tuhan, dengan pendengaran akan firman Tuhan, maka kita memperoleh ya. Kita beriman itu dari pendengaran firman Tuhan, bukan karena berbuat baik teman-teman. Itu berbuat baik karena itu adalah karena kita memiliki iman itu maka kita berbuat. Tapi iman kita itu tidak hanya banyak orang berbuat baik, tapi bukan karena iman. Tetapi karena kita mengenali firman Tuhan dan kita tahu kita harus berbuat baik. Itu emas gitu ya. Itu kayak combo gitu, harus gitu ya. Jadi ya. Lalu satu lagi, kita tahu di dalam Mazmur 119 ayat 130, teman-teman boleh buka di Alkitabnya, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang memberi terang. Malam hari ini Tuhan memberikan terang yang baru buat kita, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Teman-teman, kalau kita pretend to be a smart people, ya kalau kita pura-pura jadi pintar, sebenarnya kita orang yang paling dumb, yang paling bodoh. Tetapi kalau kita betul-betul mengenal dan mau mendengar firman Tuhan, itu memberi kita terang. Kalau saya membaca, teman-teman kalau ada waktu baca Mazmur 119 semua ayat, teman-teman akan sangat terberkati bahwa firman Tuhan itu begitu powerful sekali ya, itu mengubah kita. Jadi teman-teman jangan pernah berubah karena orang atau melihat pendeta atau siapapun. Berubahlah karena firman Tuhan. Karena manusia itu mengecewakan kadang-kadang ya. Dan kita dibutakan kadang-kadang karena manusia. Tetapi kita tahu bahwa firman itu benar-benar powerful sekali. Dan itu memberikan kita satu pelumas mata yang membukakan kebutaan rohani kita. Baik. Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke? Kita tahu bahwa kita, manusia, kita itu sebenarnya ketika kita menerima Tuhan Yesus kemarin seperti sharing dengan Bro Johan, dia bilang, kayaknya iman saya nggak waktu pertama banget, waktu dulu saya tuh masih berapi-api mendengarkan firman tuh kayak sekarang kayak turun, itu benar banget. Saya merasakan itu. Tetapi Tuhan menyucikan, sanctify us day by day ya, menyucikan kita dengan apa? Dengan apa kita disucikan teman-teman? Apakah tiap hari Yesus mati disalibkan? Tentu tidak ya. Tuhan Yesus itu terlalu berharga dan darahnya terlalu berharga buat kita. Makanya kalau kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 17, bolehkah satu orang membacakan Yohanes 17 ayat 17? Ini saya buatnya dalam bahasa Inggris. Ada yang boleh bacakan? Yohanes 17 ayat 17.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oke. Sanctify them through thy truth. Thy word is the truth. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu kita hanya dapat dalam firman Tuhan, bukan dalam manusia. Jadi teman-teman, ini adalah message yang sangat berat dan berarti, ya. Jadi saya ketika tadi belajar ini kembali, saya betul-betul review. Tuhan itu mengingatkan saya, memberikan saya pemahaman yang baru bahwa kadangnya kita melihat orang atau kita melihat pendeta kita atau someone-nya, padahal sebenarnya enggak. Kita harus sepenuhnya kembali kepada firman Tuhan. Dan itulah yang coba Tuhan berikan kepada orang buta ini, ya. Dia tarik dia tuntun dia ambil dia dari tempatnya semula yang penuh dengan crowded, yang penuh dengan banyak hal, penuh dengan orang dan semuanya, dibawa ke tempat yang sepi. Lalu di situ diapakan teman-teman tadi? Setelah itu dia dijamah ya, diberikan di Tuhan Yesus itu meludahi matanya lalu memegang matanya, lalu ditanya, apakah kamu melihat sesuatu unik ya? Kita belajar lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan melakukan ini bukan hanya untuk physical message, atau maksudnya hanya dalam menunjukkan bahwa Yesus melakukan mukjizat, tapi ada spiritual message yang Tuhan mau berikan kepada kita, khususnya pada kita hari ini, ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan di ayat 24. Saya buat di ayat 23 supaya kita bisa mengikuti ceritanya, ya. Tadi kita tahu Tuhan Yesus bawa keluar, kemudian ya ini kayak Tuhan Yesus itu kayak apa ya? Maksudnya menurut saya itu kayak mau banget gitu loh sama orang ini, kayak wow banget gitu, kayak apa ya, kayak into it banget gitu. Udah bela-belain bawa dari tempat orang, dari tempat yang dari tempat keramaian bawa ke tempat lain, terus bertanya lagi. Banyak yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi di ayat 24 ini lebih kita lihat lagi ya teman-teman, di ayat 24. Oke. Sorry teman-teman, ini di layar saya banyak sekali yang saya harus ini kan. Oke. Ayat 24. Orang itu, orang buta maksudnya, memandang ke depan lalu berkata. Ini setelah Tuhan Yesus tanya ya. Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ini bahasa Indonesianya agak-agak sedikit agak pusing ya membacanya. Kayaknya lebih jelas kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya. And he looked up and said, I see man as a tree and walking. Ya, jadi dia melihat kepada Yesus, dan dia berkata, saya melihat itu manusia itu kayak pohon dan mereka itu jalan gitu ya. Jadi teman-teman, ada dua hal yang kita bisa lihat di sini. Berarti orang ini tidak buta dari lahir. Ya, kenapa? Karena dia bisa tahu itu orang dan dia tahu ada pohon. Kalau dia buta dari lahir, dia pasti tidak tahu itu pohon gitu ya. Jadi kita tahu bahwa dia memang berarti dia tidak buta dari lahir gitu ya. Karena dia bisa differentiate itu orang dan itu ada pohon gitu. Kenapa saya katakan begitu teman-teman? Karena ada something message yang disampaikan di sini. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang ingin disampaikan? Ya, kenapa tiba-tiba orang ini melihat ya dari kebutaannya setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat, itu dia kelihatannya itu ya, berarti kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu membawa dia ke tempat yang sepi karena ada pohon-pohonan. Berarti mungkin ini tempatnya jauh dari keramaian tadi ya, jauh dari kota tadi. Ini tempat yang sepi ya, yang ya kita tidak tahu apakah orang-orang itu ikut juga ke sana, tapi kita tahu tempat ini cukup sepi karena banyak pepohonan di sana ya. Oke, teman-teman, bolehkah kita membaca di Yesaya 61 ayat 3? Apa yang dikatakan di sini? Saya harus cepat. Oke. Mengapa Alkitab menuliskan seperti pohon ya? Dan kenapa kalau orang Batak bilang kenapa pula ada pohon di situ ya? Saya jadi ingat Bojun sedang menebang pohon gitu ya. Ya, kenapa gitu ya? Oke, kita lihat di Yesaya 61 ayat 3. Saya bacakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan
kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin, kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Teman-teman kalau baca Yesaya 61 ini secara keseluruhan, ini sebenarnya menceritakan bahwa ini menceritakan umat-umat Tuhan, ya. Sebenarnya umat-umat Tuhan itu kalau kita boleh katakan itu seperti pohon terbatin kebenaran, ya. Mereka ini tanaman Tuhan, jadi dijaga begitu ya, dijaga. Dan mereka ini sebenarnya harus memperlihatkan kalau mereka memiliki iman, mereka harus memperlihatkan kebenaran, ya, truth, ya. Jadi kalau kita manusia sebagai orang yang beriman, kan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan iman kita dikuatkan, sebenarnya kebenaranlah yang akan kita berikan dalam hidup kita. Selama teman-teman kita belum bisa melakukan truth to ourselves, sebenarnya kita harus mempertanyakan, sebenarnya saya tahu nggak firman Tuhan, apakah saya masih buta? Jadi berarti kita masih buta. Balik ke square nol tadi itu, ya. Ini dalam banget teman-teman, saya ketika baca ini, aduh Tuhan, ini kayaknya saya benar-benar betul-betul di brainwash sama Tuhan, ya. Jadi kita tahu mengapa Tuhan. Jadi perumpamaan pohon itu sebenarnya Tuhan mau mengatakan, ya, kalau kita balik lagi, ya, and he look up and say, I see man as a tree. Dia melihat siapa, ya? Pasti Yesus yang pada saat itu dia look up gitu, ya. Dan ketika dia look up Yesus, dia lihat ke sekelilingnya gitu. Dia melihat I see man as a tree. Teman-teman, ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kita pergi pertama ke gereja, yang kita lihat semua orang-orang di gereja itu adalah orang-orang suci. Tetapi ketika kita lama-lama ya melihat mereka ini, banyak sekali kita lihat, oh ternyata dia begitu, ternyata dia begitu, dan akhirnya kita terbawa, dan akhirnya kita bisa keluar dari kebenaran gitu. Itu makanya Tuhan katakan jangan melihat orang. Ya, kadang-kadang walaupun mereka adalah orang-orang yang mengenal firman Tuhan, mereka itu bukan seperti pohon terbatin tadi. Mereka tidak dalam kebenaran. Mereka bukan tanaman Tuhan Yesus yang mereka ada kebenaran dalam hidup mereka. Tetapi kalau mereka adalah umat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang betul-betul tertancap di dalam kebenaran. Jadi itu I see man as a tree and walking. Jadi itu sebenarnya setelah Tuhan Yesus memulihkan keadaan orang ini, membawa dari tempatnya semula, menjamah dia, lalu dia melihat orang-orang ini, dia melihat orang-orang di sekelilingnya, ya. Dia lihat Tuhan Yesus dan dia melihat pohon-pohon ini. Dia melihat orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan sebelumnya, ya. Tetapi mereka walking, mereka nggak stay, ya. Mereka itu kayak nggak stay di tempat, mereka tuh kayak berjalan gitu. Jadi Tuhan mau katakan kepada kita, ketika Tuhan menyembuhkan kita, ketika dia bertemu encounter, Yesus encounter kita manusia, sebenarnya kita akan pertama yang kita lihat ada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita tidak boleh berpatokan kepada mereka, tapi berpatokan kepada firman Tuhan. Kita lanjut sedikit lagi, teman-teman. Oke, ini tadi kita sudah bacakan. Saya bacakan tinggal 2 ayat lagi. Semoga masih bisa mendengar. Markus 8 ayat 25. Saya udah kebanyakan ngomong. Boleh bantu saya membaca Markus 8 ayat 25 satu orang, teman-teman? Silakan. Markus 8 ayat 25. Siapa tadi? Yes, go ahead. Markus 8 ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Oke. Jadi sebenarnya pertama tadi itu dia belum betul-betul bisa melihat dengan baik, ya. Jadi artinya setelah dia sembuh, dia masih blur gitu, ya. Lalu Yesus melakukan ini yang kedua kali. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Jadi dia letakkan lagi, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Teman-teman, ketika Yesus melakukan menjamah mata, meludahi mata orang ini, menjamah itu tadi dia belum melihat, ya, dia masih blur gitu. Dan yang dia lihat adalah
pohon yang melambangkan manusia, dan mereka tuh walking ya, berjalan begitu ya, dan mereka nggak stay di tempat, mereka itu nggak gercep gitu di tanah itu ya. Jadi itu manusia-manusia sebenarnya yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi mereka itu tidak dalam kebenaran. Lalu Tuhan Yesus menjamah dia kembali, perjumpaan kembali Tuhan Yesus dengan orang ini. Jadi teman-teman, ini memberikan kepada kita satu message ya. Even mungkin kita sudah jatuh cinta pertama sekali kepada Yesus dan kita bertobat. Tetapi dengan kesibukan kita yang begitu banyak, kita mungkin dengar firman Tuhan, pergi ke gereja setiap minggu gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin itu hanya rutinitas. Do you have time alone with God? Itu yang pertama kita harus tanyakan ya. Dan apakah Tuhan sudah menjamah kita supaya kita betul-betul memahami bahwa Kristus itulah yang memberikan kita kesembuhan sehingga kita tidak buta dan kita bisa melihat segala sesuatu. Oke, teman-teman, ya di dalam Hebrus 4 ayat 15, boleh satu orang membacakan dalam bahasa Indonesia. Saya buat dalam bahasa Inggris di sini karena saya mau hanya highlight satu hal. Boleh membaca dalam Ibrani 4 ayat 15. Hebrus 4 ayat 15. Boleh satu orang dalam bahasa Indonesia? Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Thanks. Terima kasih Sis Dita. For we have not a high priest which cannot be touched. Saya hanya mau cannot be touched. Teman-teman, kita tahu siapa high priest kita tahu siapa imam kita, yaitu Yesus. Karena hanya melalui Yesuslah kita bisa diselamatkan. Yesus itu bukan seperti imam-imamnya orang-orang lain yang nggak bisa dipegang ya. Atau Tuhan Yesus itu memegang kita. Tuhan Yesuslah yang mengulurkan tangannya pertama sekali, maka kita bisa selamat, teman-teman. Jadi bukan karena kita do something good ya, maka kita diselamatkan, itu kasih karunia. Dan Tuhan Yesus sudah mengalami apa yang kita alami sebagai manusia, dan dia tidak melakukan dosa. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu pengalaman iman rohani bahwa even kita manusia biasa ya, kita sebenarnya ya, Tuhan Yesus itu manusia biasa ketika dia datang ke dunia ini, dia maksudnya secara appearance dia manusia biasa, walaupun dia tetap ada kuasa ilahi di dalamnya. Itu pelajaran yang lain. Tapi teman-teman, yang mau saya highlight di sini adalah Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang menyentuh kita ya. Dia bukan imam yang kita nggak bisa touch. Dia bisa kita touch ya. Touch melalui apa? Kita bisa datang kepada Yesus melalui apa ya? Melalui doa. Melalui apa? Pembacaan firman Tuhan ya. Jadi itu makanya katakan datanglah padaku ya. Yesus bilang, come to me. Itu satu message yang sangat dalam sekali ya. Baik, yang terakhir teman-teman. Markus 8 ayat 26. Ini lanjutan terakhir ya. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ini lucu sekali ya pesannya. Jadi sesudah kejadian tadi itu dia disembuhkan dan dia betul-betul melihat. Ini orang nggak tahu dia kampungnya yang mana ya. Coba bayangkan teman-teman. Dia baru sembuh terus pulang kampung rumah yang mana juga mungkin dia nggak tahu ya. Dia nggak bisa melihat selama ini. Tapi dia pulang ke rumah. Ya, balik ke rumahmu. Jangan lagi lewat jangan masuk ke kampung itu, ke tahun yang tadi, ke tempat yang tadi pertama. Jadi Yesus mau emphasize ya, jangan masuk ke kampung itu lagi, jangan balik lagi ke tempat semula. Kamu sudah saya bawa ke sini ya, dan saya sudah menyentuh kamu dan mencelikkan matamu, dan sekarang kamu benar-benar melihat, jangan balik lagi ke situ ya. Jadi teman-teman, Yesus mau katakan balik ke rumahmu ya, kembali kepada keluargamu ya. Pasti kalau balik ke rumah pasti dia jelaskan, pasti dong keluarganya naik, kok kamu tiba-tiba bisa melihat ya, pasti dia akan menceritakan kisah ini kepada orang-orang di sekitarnya.
dan mereka pasti, saya yakin dengan ceritanya orang buta ini, ya, mereka akan mengalami sesuatu. Ini saya nggak bisa menebak-nebak ya teman-teman karena di Alkitab. Tapi saya yakin dengan percaya, bayangkan di rumah teman ada orang buta tiba-tiba balik terus matanya bisa melihat, pasti teman, ya kenapa kamu bisa tiba-tiba melihat, itu pasti cerita yang sangat seru. Tetapi perintah Yesus ini, jangan masuk ke kampung, jangan balik ke tempat semula, ya jangan masuk lagi ke town yang tadi itu, ke tempat semula ya kalau kita tadi lihat. Tuhan Yesus mau emphasize sebenarnya di sini apa yang dia mau emphasize. Jangan balik lagi ke situ, ke tempat yang hektik, ke tempat yang sangat complicated, ke tempat yang mungkin ya teman-teman pernah nggak retreat ya, pergi misalkan ke Bandung atau kemana. Ketika di sana itu semuanya holy gitu ya, maksudnya kita baca firman Tuhan dan kita balik lagi ke Jakarta. Apa kira-kira teman-teman? Ya biasa lagi gitu ya, kayak ya udah kayak ya yang saya dengar firman di Bandung itu, misalkan di tempat retreat itu ya tinggal aja di situ gitu. Kita balik ke rutinitas dan kita balik ke old habit kita gitu ya. Itu terjadi ya. Jadi teman-teman, Yesus mau katakan kalau kamu sudah saya bawa dari tempatmu semula ke tempat yang ini, dan saya sudah menjelikan matamu, dan saya sudah menyembuhkan kamu, dan kamu sekarang sudah melihat, jangan balik lagi ke tempat semula ya. Bertobat. Ketika kamu sudah bertobat, jangan balik lagi ke dosa itu. Itu yang Yesus mau emphasize dengan orang ini. Saya akan tutup teman-teman. Saya nggak akan bahas ini. Kita tahu bahwa Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 17 ayat 8, peliharalah, bukan Tuhan ya, Raja Daud mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dan kita tahu di dalam beberapa pasal Alkitab, Yesus di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu memperlakukan kita, membuat kita seperti biji matanya karena kita sangat berharga ya. Jadi teman-teman, kita berharga. Saya, teman-teman, kita sangat berharga ya. Di dalam kehidupan kita pernah nggak kita bertanya, Tuhan Yesus aja melihat kita berharga, menyembuhkan kita, mencelikan mata kita. Apakah kita betul-betul mengapresiasi itu? Have you guys really think about this ya? Udah pernah nggak benar-benar kita, ya Tuhan itu mati untuk saya gitu ya? Saya itu apa yang saya lakukan gitu ya? Pernah nggak kita benar-benar have a self-reflection yang deep gitu ya. Firman ini sangat dalam teman-teman. Saya hanya bisa bawakan sekelumit ini. Semoga Roh Kudus menanamkan firman ini, menancapkan ini di hati teman-teman, supaya kita mengerti bahwa sebenarnya ketika Tuhan mengatakan ini kepada kita, kita itu adalah orang buta tadi, dan Tuhan sudah menyembuhkan kita, membuka mata kita. Maka kita mau buta kembali? Kalau kita nggak mau buta kembali, ya tidak melihat lagi, atau mungkinkah kita seperti tadi, kita berpura-pura merasa bahwa kita kaya, kita ini, padahal kita itu sebenarnya buta, miskin, udah gitu sombong pula gitu ya. Jadi ya itu satu refleksi bagi saya dan mungkin bagi teman-teman. Teman-teman, kiranya Roh Kudus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga sudah memberikan firman ini bukan coincidence, bukan kesengajaan, tetapi message yang sangat jelas malam hari ini buat kita. Biarlah kita betul-betul menikmati kasih Tuhan. Bila Tuhan menganggap kita sangat berharga, maka kita harus mengapresiasi itu ya. Dengan apa? Belajar firman Tuhan. Jangan belajar dari manusia ya, tapi boleh belajar dari manusia, tetapi yang paling kita harus belajar sungguh-sungguh itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah rootnya, akar dari segala sesuatu. So you have to, kita harus balik lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan balik ke manusia ya, balik ke firman Tuhan dan balik kepada Yesus. I think that's it from me. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin teman-teman.